Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiba Nuha Nabila, NIM 545, kelas 5L Manajemen. Di sini saya akan memaparkan analisis jurnal internasional yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen, di mana diampu oleh dosen Bapak Dr. Aris Setiawan, Eskom MCS. Yang pertama ada latar belakang. Teknologi Big Data dan Data Mining memainkan peran penting dalam efisiensi manajemen informasi di pendidikan tinggi dan industri manufaktur. Di perguruan tinggi, data mining membantu mengelola data kegiatan olahraga secara efisien, mendukung program pendidikan jasmani yang optimal. Dalam industri manufaktur, Big Data membantu perusahaan mematuhi regulasi dan mengelola risiko hukum dengan menyediakan akses cepat ke informasi hukum dan mendukung analisis real-time. Kedua teknologi ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik di sektor yang semakin kompleks dan dinamis. Selanjutnya yakni rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan teknologi data mining dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem manajemen informasi olahraga di perguruan tinggi. Yang kedua, apa saja keuntungan dan tantangan dalam penerapan teknologi Big Data untuk pengembangan sistem manajemen informasi hukum bisnis di perusahaan manufaktur? Dan yang ketiga, bagaimana perbandingan antara penerapan data mining di pendidikan dan Big Data di bisnis dalam hal mendukung manajemen informasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi bagaimana penerapan teknologi data mining dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem manajemen informasi pendidikan jasmani di perguruan tinggi. Memberikan wawasan tentang peran teknologi ini dalam mengatasi tantangan pengelolaan data besar dan kompleks di lingkungan pendidikan. Nah, yang kedua, mengidentifikasi keuntungan dan tantangan dalam penerapan teknologi Big Data untuk sistem manajemen informasi hukum bisnis di industri manufaktur. Yang ketiga, yakni menganalisis perbedaan dan persamaan penerapan data mining di sektor pendidikan serta Big Data di sektor bisnis, khususnya dalam peran pendukung manajemen informasi dan pengambilan keputusan berbasis data, sehingga memberikan pemahaman lebih dalam mengenai nilai tambah dari masing-masing teknologi di kedua sektor ini. Selanjutnya ada jurnal 1 yang memiliki judul Development Strategy of Collect Sport Information Management System Using Data Mining in Mobile Internet Environment. Di dalamnya memiliki yang pertama ada pendahuluan. Dalam era digital, perguruan tinggi memerlukan sistem manajemen informasi terintegrasi untuk mengelola kegiatan pendidikan jasmani yang kompleks dalam hal pemantauan, penjadwalan, dan evaluasi kinerja. Namun, kurangnya perangkat lunak khusus menjadi tantangan dalam memastikan efisiensi manajemen informasi di bidang ini. Penelitian ini bertujuan merancang strategi sistem manajemen informasi olahraga berbasis data mining yang dapat mengidentifikasi para pola data besar, meningkatkan efisiensi hingga 6,58%, mengurangi kompleksitas dan meningkatkan kepuasan pengguna. Selanjutnya ada metode pada jurnal pertama ini. Metode penelitian ini menggabungkan teknologi data mining untuk mengembangkan sistem manajemen informasi olahraga melalui beberapa tahapan penting. Nah, yang pertama ini ada struktur sistem data mining terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada pemodelan data. Dengan mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk membangun model yang akurat, dievaluasi dan diinterpretasi untuk memastikan hasil sesuai tujuan manajemen. Yang kedua, pemanfaatan alat. Menggunakan alat data mining untuk mengelompokkan klasifikasi dan prediksi, serta alat query untuk menghasilkan laporan real-time. Yang ketiga, ada bagian query data. Terdiri dari pustaka model, basis data, dan gudang data yang menyimpan dan mengelola informasi yang diperlukan untuk analisis. Nah, yang kedua yakni teknik data mining yang digunakan mencakup yang pertama ada pengelompokan data pengawasan atau unsupervised
clustering, yakni mengelompokkan data tanpa panduan eksplisit untuk mendeteksi pola dan hubungan. Yang kedua, pembelajaran terbimbing atau supervised learning, yakni klasifikasi, estimasi, dan prediksi berdasarkan data historis untuk memberikan hasil yang lebih akurat. Yang ketiga, yakni analisis keranjang belanja atau market-based analysis, yakni menemukan korelasi tersembunyi antara item untuk memahami preferensi pengguna. Selanjutnya, yakni proses penambangan data melibatkan langkah-langkah, yakni ada evaluasi informasi, pemahaman data, persiapan data, pemodelan data, evaluasi data, dan penyebaran kebijakan untuk memastikan analisis yang akurat. Selanjutnya ada hasil pada jurnal 1. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen informasi olahraga dengan teknologi data mining berhasil meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepuasan pengguna di perguruan tinggi. Beberapa hasil meliputi peningkatan efisiensi manajemen sebesar 6,58%, akses yang lebih cepat dan akurat untuk pengguna, pengurangan kompleksitas pengelolaan data, serta kemampuan prediksi untuk pengelolaan olahraga. Meskipun demikian, artikel ini telah ditarik kembali karena duga memanipulasi dalam proses publikasi yang mempengaruhi keandalan data. Selanjutnya ada jurnal 2 yang memiliki judul yakni Research and Application of Business Law Information Management System Based on Big Data, di mana di dalamnya memiliki pertama pendahuluan. Artikel ini membahas penerapan Big Data dalam pengembangan sistem manajemen informasi hukum bisnis yang cerdas di industri manufaktur Tiongkok. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi manajemen informasi, pengelolaan risiko hukum, dan mendukung pengambilan keputusan yang baik. Dengan mengintegrasikan proses bisnis dan manajemen risiko, sistem ini diharapkan membantu perusahaan menghadapi tantangan dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi hukum di perusahaan manufaktur. Selanjutnya ada metode. Penelitian ini menggunakan metodologi berbasis Big Data untuk mengembangkan sistem manajemen informasi hukum bisnis. Sistem ini mengumpulkan data dan mengelola data besar dari berbagai sumber, termasuk data internal, data industri, dan data peraturan hukum, guna memungkinkan analisis mendalam terkait kepatuhan dan risiko hukum. Sistem ini juga menyediakan analisis multisudut dan pemantauan real-time bagi manajer dan pemangku kepentingan, mendukung koordinasi yang lebih cepat di seluruh divisi. Evaluasi kinerja dilakukan melalui indikator seperti efisiensi manajemen, efektivitas pengendalian risiko, dukungan pengambilan keputusan, dan kepuasan pengguna. Dengan hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan sistem lebih lanjut. Strategi pengembangan difokuskan pada optimalisasi teknologi, otomatisasi proses, dan peningkatan keamanan data sesuai regulasi privasi. Selanjutnya ada hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen informasi hukum bisnis berbasis Big Data memberikan beberapa keuntungan utama, yakni yang pertama, meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi dengan integrasi data yang cepat dan analisis instan, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Yang kedua, memperkuat pengendalian risiko dengan deteksi dan peringatan dini risiko hukum, membantu perusahaan mengelola risiko secara proaktif. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan strategis melalui analisis data historis dan tren regulasi. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional dengan akses data terpusat, mengurangi komunikasi antar departemen yang kompleks. Dan yang terakhir, memperbaiki pengelolaan data dengan identifikasi, pola, dan penyaringan informasi relevan, memudahkan manajer dalam mengambil keputusan tanpa analisis data yang mentah. Selanjutnya yakni kesimpulan. Kesimpulan dari analisis
Kedua jurnal menunjukkan bahwa penerapan teknologi data mining dan big data berdampak positif pada sistem manajemen informasi di sektor pendidikan dan bisnis. Jurnal pertama menyimpulkan bahwa data mining meningkatkan efisiensi manajemen informasi olahraga di perguruan tinggi dengan memudahkan pengambilan keputusan dan mengidentifikasi pola data, sehingga meningkatkan kepuasan pengguna. Nah, jurnal yang kedua menunjukkan bahwa big data memberikan keunggulan pada sistem manajemen informasi hukum bisnis di perusahaan manufaktur, terutama dalam pengendalian risiko dan kepatuhan regulasi. Kedua teknologi ini berpotensi besar dalam transformasi digital untuk pengelolaan informasi yang lebih efektif di kedua sektor. Terima kasih. Itulah pemaparan materi terkait dengan dua jurnal internasional yang saya analisis. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.